Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi dengan Don Podcast Menginspirasi. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Gedung Dewan, Gedung DPRD Kabupaten Merangin, yaitu Bang Zaidan Ismail, atau lebih akrabnya dipanggil Mak Idon. Ya. Ini dari Zaidan ke Idon itu gimana ceritanya itu, Bang? Dari kalau kita di desa, di dusun, A itu sering digantikan dengan O. Oh. Kan ini kan bahasa kita kan, kalau kami itu kan bahasa Sanskerta dari Belanda sebenarnya. Dari Belanda, jadi banyak O-nya. Ya, contoh mau kemana? Kemana? Nah, Zaidan jadi Idon. Dia ambil singkatnya, Panggilan kecil. Ya, panggilan kecil itu Idon. Contoh lagi, umpama kalau perempuan tuh Lijah, Lijot. Seperti itu. Itu yang YouTuber Iya. lagi viral gitu. Iya kan gitu. Jadi Lijot. kalau Lijah, Lijot. Kalau namanya banyak bagus tuh, Siti Halijah, panggilnya Lijot. Ya kan? Ini dalam beberapa hari ini kayaknya lagi viral nih, Pak. Saya mengikuti di media sosial, di Facebook, di pemberitaan ini nama Pak Zaidan Ismail ini lagi nangkring di posisi atas terus. Lagi tren ya. lagi trending. Sebenarnya apa tuh, Pak, yang sehingga sampai diviralkan? Kalau bahasa itu hak saya. Itu yang terjadi di lapangan yang sebenarnya itu bagaimana, Pak? Sebenarnya begini, ketika kita lagi menggelar rapat paripurna tentang pemandangan umum praksi-praksi yang ada di lembaga legislatif. Nah, ketika itu tanpa diduga, tanpa ada pemberitahuan, datanglah adik-adik dari HMI dan langsung masuk ke ruang sidang paripurna. Nah, sesungguhnya hal itu kan tidak layak ya, tidak pantas. Adik-adik kaum intelektual, adik-adik mahasiswa yang notabene adalah kaum intelektual. Nah, penyampaian aspirasi itu kan dilindungi. Menyampaikan aspirasi itu kan dilindungi oleh undang-undang. Boleh, tidak boleh. Ya harus ada izin kan, sesuai dengan aturan. Boleh. Dan kami legislatif dalam ini tentu sangat mendukung ketika adik-adik mahasiswa, baik itu HMI, PMI, siapapun, masyarakat biasa mau datang ke gedung dewan, itulah tempatnya menyalurkan aspirasi. Menyampaikan hal-hal yang dianggap oleh adik-adik mahasiswa ini mungkin momennya tidak tepat. Nah, ketika digelar rapat paripurna kemarin, adik-adik langsung menyelonong, langsung menyatroni, katakan begitu, rapat pemberitahuan. Nah, tentunya kami yang ada di gedung dia kan merasa sangat terganggu, sangat terusik. Oleh karena itu, jelang beberapa waktu tidak ada yang hadir, saya berinisiatif menemui adik-adik mahasiswa, adik-adik penyampaian aksi. Saya sampaikan apa masalahnya, saya minta rilis, dan saya waktu itu sudah menyampaikan, ayo kita ke ruangan saya, tapi adik-adik menolak. Nah, di situ saya sampaikan, mereka memancing, emosi itu ya. Saya juga manusia biasa, tentunya itu terjadi kehilapan kan. Nah, berbicara tentang apa yang pernah saya sampaikan itu hak saya, dan memang pertama itu kalau mobil pribadi kan hak saya kan, tentu saya sampaikan itu bahwa itu mobil pribadi itu tentu hak saya. Kemudian pendapatan menyalankan pendapatan itu juga hak saya, karena DPRD itu kan punya hak dan punya kewajiban. Betul. Ya kan? Punya hak dan punya kewajiban. Dalam hal ini ketika disampaikan, oh itu uang rakyat, betul uang rakyat, betul uang rakyat. Saya juga ini kan rakyat dan mewakili rakyat, kan begitu. Betul. Saya sepakat apa yang disampaikan dari Mas itu uang rakyat, betul. Nah, khusus buat pimpinan dewan, ketika dia menganggarkan mobil itu sebenarnya ini, makanya harus tahu bahwa ini mobil itu sebenarnya yang untuk khusus di sekretariat dewan itu mulai 2019 sudah dianggarkan. 2019 itu sudah dianggarkan di dalam APBD. Ketika itu saya berpikir ini kan karena kita masa pandemi, saya tunda pembeliannya.
dan dianggarkan kembali 2020. APBD mau dianggarkan lagi. Saya jauh berpikiran dan tidak sesuai karena saya pikir anggaran itu ada 570 karena saya pikir itu terlalu mahal. Ya saya udahlah, saya bilang saya nanti di perubahan cuma kita, dan saya tidak lakukan pembelian. Nah dari 3 pimpinan kan saya yang tidak punya mobil dinas, tidak ada mobil dinas. Nah saya kan tidak pernah nuntut karena memang itu ketika dalam aturan itu ketika pemerintah belum mampu menyediakan mobil, tidak ada masalah karena memang ada tunjangan transportasi seperti yang diberikan kepada seluruh anggota dewan. Nah ketika itu mungkin tersulut emosi, maka omong itu terlontar. Maka oleh karena itu kalau berbicara tentang keharusan itu kan diatur undang-undang. Keberadaan kami juga pimpinan kan diatur undang-undang. Contoh, kalau yang baru dianggarkan itu memang mobil bupati dan mobil sekretaris daerah. Itu yang baru dianggarkan di perubahan. Nah, karena sesungguhnya bahwa APBD itu adalah produk politik antara eksekutif dan legislatif. Ada kesepahaman bersama bahwa ini kita anggarkan karena mobil bupati. Kenapa kami menyetujui menganggarkan tersebut? Karena kita sama-sama ketahui bahwa Bupati Merangin kan mobilnya baru kecelakaan. Memang bupati ada mobil wakil bupati, tidak ada karena dia jabatan dulu dia kan wakil bupati, masih ada wakil bupati. Kemudian mobil bupati yang dulu ditinggalkan itu yang kecelakaan kemarin. Makanya kita berinisiasi untuk memberikan mobil. Nah, karena kami berpikiran bersama antara eksekutif dan legislatif bahwa ini bupati ini kan apa ya, lambang daerah kan. Nah, kemudian mobil sekda itu juga ketika sampai sekarang ini kan yang ada dengan sekda itu kan mobil pembelian tahun 2013 dan 2014. Jadi kami anggap juga hal yang wajar kalau kita menganggarkan. Ada perbedaan antara penganggaran mobil bupati dan mobil antara mobil bupati, mobil sekda dan mobil pimpinan DPRD. Itu saya katakan bahwa mobil pimpinan DPRD itu memang sudah dianggarkan 2019 sudah dianggarkan 2020 dianggarkan. Nah kebetulan momennya mungkin tidak tepat, ya kan, di APBD perubahan itu kita tidak menambah anggaran, malah mengurangi anggaran itu dari pembelian mobil. Karena kan pimpinan dewan wakil itu kan dia speknya harus CC-nya harus 2002 apa tuh nama spek itu juga tidak boleh 2,2 gitu. 2,2. Nah speknya 2,2. Jadi saya pikir kalau masalah mobil, saya kalau memang istilahnya masyarakat atau yang tidak layak itu tidak ada masalah bagi saya mengambil penganggaran mobil. Toh selama ini sudah 2 tahun saya tidak pakai mobil dinas, saya tetap memenuhi kewajiban selaku anggota DPR. Tapi bukankah yang di 2019 itu ketua dan wakil ketua 2 itu beli ya? Dia beli. Bapak yang tidak ambil? Saya tidak ambil. Saya tidak beli. Karena pertimbangan saya kan masalah itu kan baru-baru COVID kita kan. Itu kena refocusing, ketika itu refocusing juga banyak. Nah, sudahlah saya pikirkan, kebetulan saya kan ada mobil pribadi juga saya pakai. Ini dari itu aja pertimbangannya. Tadi kan Bapak sempat bilang bahwa APBD itu produk politik antara eksekutif dan legislatif. Dan itu kan pembelian mobil untuk bupati dan sekda itu muncul di APBD perubahan. Apakah ini yang sering muncul di medsos itu? Apakah itu untuk apa bahasanya? Mujuk gitu. Jadi mobil wakil ketua dianggarkan supaya adil, munculkan pula. Tidak ya? Tidak ada sama sekali, tidak ada karena tidak pun dianggarkan mobil bupati dan mobil sekda. Tuh mobil pimpinan itu tak muncul karena duitnya sudah ada. Sudah lebih dahulu. Beda dengan penganggaran mobil bupati dan sekda, itu memang munculnya di APBD perubahan. Kalau mobil pimpinan itu, mobil yang di sekretariat itu anggarannya sudah tersedia.
Dan Karena ditunda pembeliannya saja. Anggarannya sudah ada. anggaran Sudah ada. artinya sudah berulang tahun itu anggaran itu ada terus. Ada terus Eh, disediakan gitu loh. Kan memang secara pribadi sudah lah, kalau memang belum ini tidak usah dibeli. Mungkin ada kebutuhan yang lain yang di sangat yang urgent. Mm-mm. Silakan dulu dipakai itu. Nah, gitu. Jadi endingnya itu bagaimana tuh Pak? Karena sudah sempat viral, kemudian ditolak juga. Ya, apakah tetap dilakukan pembelian? Artinya gini, ini kan APBD perubahan kan dalam tahap evaluasi oleh pemerintah provinsi. Yang ini adalah perwakilan pemerintah pusat. Nanti akan kita lihat nanti hasil evaluasi itu apa, seperti apa hasil evaluasi ini. Gitu loh. Setelah evaluasi kan balik lagi sini, nanti kita bahas lagi bersama tim eksekutif dan legislatif. Oh, baru dievaluasi lagi. Dievaluasi lagi. Kalau dari pribadi Bapak? Kalau pribadi saya dibeli pun tidak ada, yang kan beli ini kan PA bukan saya. Iya betul. Yang beli itu kan PA. Itu perlu diluruskan ya. Perlu diluruskan. Bukan saya yang beli loh. Iya. Yang beli itu adalah sekretariat dewan. Heeh. Nah kalau pemikiran sekretariat dewan mau beli, ini kita beli ya silakan. Kan gitu. Peruntukannya silakan gitu loh. Iya. Bukan saya loh, bukan saya yang meminta dan bukan saya yang beli. Betul. Nah, kayak gitu ini perlu diluruskan. Ya kan? Betul. Itu perlu diluruskan loh. Jangan nanti saya bilang otak tidak. Iya. Saya dari rakyat untuk rakyat. Gitu loh. Siap. Dari rakyat untuk rakyat, tentu bekerja untuk rakyat. Bagaimana untuk rakyat mensejahterakan rakyat Merangin ini menjadi salah satu tugas kita bersama. Ya kan? Siap. Jadi nih Pak Waka, saya juga masih membiasakan diri nih karena biasanya manggilnya Pak Ketua. Boleh. Itu, nah ini bicara yang lain lagi. Dulu 5 tahun Bapak sebagai ketua, dan sekarang wakil ketua. Ada perubahan nggak Pak dari sisi mungkin mentalitas, kemudian mungkin barangkali perlakuan terhadap Bapak? Tidak. Tidak Pak. Artinya begini. Satu yang perlu kita ketahui bersama bahwa jabatan itu amanah, ya kan? Jabatan itu amanah, dan amanah itu, jabatan itu suatu saat dia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dia, itu pasti. Jadi bagi saya jadi ketua, jadi anggota, jadi wakil ketua, ya kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala yang masih mempercayakan di kita. Mohon maaf teman-teman, tentu berjuang bagaimana mau jadi anggota dewan saja bukan hal yang mudah. Ya kan, kita ketahui sama bahwa berpolitik itu kan ada kos politik yang harus kita keluarkan, bukan kita sogok masyarakat. Ada kos politik yang harus kita keluarkan. Yang menjadi anggota dewan aja susah, apalagi menjadi pimpinan. Ya kan? Jadi tidak ada bagi saya, karena saya pernah anggota kok. Saya jadi DPR kan bukan baru. Iya. Sudah masuk periode yang ketiga. Pernah jadi anggota, pernah Pernah jadi ketua. pernah jadi wakil ketua. Lengkap ya. Masa jadi bupati. Amin. Ya kan? Jadi ini Pak, kalau pandangan Bapak baik sebagai pejabat maupun sebagai pribadi terhadap aksi-aksi demonstrasi itu bagaimana? Jadi pada prinsipnya aksi yang dilakukan oleh itu baik adik-adik mahasiswa, baik itu HMI, PMI, dan masyarakat yang mau demo, itu kan kita dilindungi. Kita menyampaikan aspirasi itu kan dilindungi undang-undang. Yeah. Nah, kalau dia mau ke DPR kami terima, mau ke bupati mungkin legislatif seperti penerima. Itu harus kita layani dengan baik. Tinggal lagi saya berharap dan juga pada adik-adik yang pengen aksi silakan. Dan saya dukung dulu. Saya sangat mendukung ketika, dan itu merupakan satu kritikan bagi kami legislatif, ya, bahwa kinerja kita kan dikritik, itu bagus untuk kebaikan kita. Bahwa kita manusia ini tidak ada yang sempurna. Oh jangan mentang-mentang dewan itu hebat, tidak, sama pada prinsipnya sama. Cuman kita kan punya kesempatan saja yang beda. Pada prinsipnya adik-adik mau aksi, saya sangat mendukung. Pada prinsipnya kritikan untuk legislatif maupun eksekutif. Cuman saya berharap kepada adik-adik yang mau aksi harus rilisnya apa, tuntutannya apa. Jadi ketika
kita berargumentasi, kita jelas loh sasarannya apa. Nah, jangan lagi, saya berharap tidak ada aksi yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Ini ada yang menumpangi, yang menunggangi, itu yang saya tidak sepakat. Jadi Ada yang menunggangi kan, ada yang ada interest kelompok atau pribadi, sehingga adik-adik mahasiswa ini menumpangi. Itu yang saya kurang sepakat seperti hal itu. Betul. jadi Kalau untuk masalah adik-adik mahasiswa, saya sih mendukung. Kalau masalah demo ini, mohon maaf lah, saya dulu tuh pelaku juga, Pak. Yang siapa saya juga pelaku demo. Gitu. Jadi kalau ini karena kebetulan Bapak juga bagian dari Tabira ya. Ada yang saya ikuti kemarin itu komentar-komentar bahwa ini juga merupakan dituding pengalihan isu gagalnya program Tabira yang mendapatkan posisi rektorat. Itu sih saya kita kan bukan ranah saya menjawab itu sebenarnya. Iya. Ya kan, memang secara kedaerahan, karena itu yang saya dengar ini kan memang ada janji politik ketika itu Pak Alaris ya. Nah, tapi saya secara langsung tidak mendengar jadi itu, cuman isu-isu itu. Ya memang kalau memang pernah janji Pak Alaris itu Pak bukan ranahnya kita untuk mengomentari itu mengomentari, itu bukan ranahnya kita gitu. Siapa? Tidak, bukan ranahnya kita kan gitu. Ini saya penasaran juga, ini sebelum Bapak menjadi anggota dewan, kemudian menjadi ketua dan sekarang ketua, profesi sebelumnya Kontraktor. Iya. Jadi maksudnya Saya di organisasi Gapensi itu kan pernah menjadi sekretaris Gapensi, kemudian menjadi ketua Gapensi. Setelah itu saya terjun itu baru ke dunia politik. Basicnya. Ini mengapa memilih PDI Pak sebagai ini? Nah, jadi kalau ini kan pilihan. Ya. Saya melihat kalau PDI Perjuangan ini kan dia ideologinya, ya kan, ideologi kan Pancasila. Nah, kemudian dia adalah nasionalis. Itu yang membuat saya tertarik masuk ke bergabung dengan PDI Perjuangan. Saya bergabung dengan PDI Perjuangan ini kan boleh ceritakan ya? Boleh. Nah, mulai 98 ya, 98 saya bergabung ke PDI ketika itu masih Siti 5. Saya diangkat menjadi Kocam. Kocam itu komisaris kecamatan. Tabir ketika itu 33 33 desa. Cuman ada satu kecamatan dan satu kecamatan perwakilan. Itulah 33 itu. Nah, di dalam perjalanan 98 terjadi reformasi, seperti kita tahu terjadi reformasi. Lengsernya Orde Baru, ya kan? Naiknya rezim reformasi, katakan begitu. 99 itu kan awal pemilu pertama, bahwa pemilu pertama itu saya ikut mencalonkan diri. Karena kebetulan saya kan Kocam ketua kan, jadi mencalonkan diri sebagai legislatif. Dan alhamdulillah ketika itu memang nomor urut, dan ketika itu PDI ketika itu memang lagi tren, lagi harum-harumnya. Ya bukan karena saya, karena memang karena PDI Perjuangan itu memang disenang oleh rakyat, sehingga saya juga masuk ke dalam bagian dari legislatif 99. Ya, jadi legislatif itu 99. Jadi sekarang kan Bapak sebagai sekretaris provinsi lah ya? Sekretaris provinsi. Bagaimana citra PDI untuk saat ini di Sumatera, atau barangkali lebih spesifiknya di Jambi gitu Pak? Kalau untuk Jambi seperti kita ketahui bersama bahwa kita sekarang pemenang pemilu dengan mendapat ketua
sejarahnya baru kali ini PDI Perjuangan itu menang di Provinsi Jambi dengan menduduki kursi tertinggi yaitu 9 kursi. Pemerintah posisi kedua DPR. Kalau di Merangin ada 2 kali Ya, sejauh sejauh perjalanan kemudian tahun 2009, 2014 PDI Perjuangan juga ketua DPR. Dilanjutkan 2014, 2019 jadi ketua DPR. Kemudian sekarang menjadi wakil ketua DPR. Ada 3 atlet kan. masih pimpinan Pak. Masih pimpinan, 3 kali berturut itu pimpinan. Kalau ini Pak, biasanya orang sukses itu ada orang hebat di belakang. Yang jelas orang hebat di belakang saya adalah istri saya tercinta. Alhamdulillah. Istri tercinta karena memang jujur keberadaan dan keadaan saya hari ini tidak terlepas dari dukungan dari istri saya tercinta. Karena gini, berpolitik ini kalau kita tidak didukung oleh support istri tidak bisa. Karena istri saya itu memang dia support, dia mau habis-habisan yang penting maju. Memang pernah dia kecewa ketika itu, ini cerita dikit ya. Yeah. Ketika itu tahu pencalonan kedua, itu kan saya gagal. 2004, 2009 saya kan gagal pencalonan. Memang ketika itu kos yang dikeluarkan itu sangat besar sekali. Waktu itu Sangat besar sekali. Karena memang cocok. Ini tidak sudah dia sudah stres. Apa masuk rumah sakit kan? Tapi aku biasa. Kalau tidak, kalau prinsip saya berpolitik itu seperti air mengalir saja. Ikhlaskan saja. Berarti Allah belum percaya sama kita, udah stop. Biarkan itu. Cuman kita tidak boleh beralih ke yang lain gitu loh. Itu komitmen pribadi saya. Kalau umpamanya bisa mati pun saya kain kapannya harus merah, harus PDI. Itu kalau bisa. Itu. Jadi saya ingin motivasi adik-adik yang ingin terjun ke dunia politik, jangan beralih, mantapkan satu. Jadi sabale. Ini bukannya, ini kita cerita ya, ini cerita bahwa kadang kawan-kawan tidak lolos nyalon ini, besok produser pindah lagi partai, kan? Tidak dapat lagi pindah lagi. Itu sebenarnya tidak punya kesabaran diri. Nah, saya berharap memotivasi teman-teman adik-adik yang mau bergabung ke partai politik, jangan berpindah-pindah. Saya baru mau pindah ke sini. Jangan pindah-pindah ya. Kalau pindah PDI boleh. Kalau ini Pak, tadi jadi anggota sudah, jadi ketua sudah, jadi wakil ketua sedang dijalani. Tadi Bapak sempat menyampaikan niat bupati lagi yang belum. 2024 gimana Pak? Insya Allah ini kan perjalanan ya. Yeah. Semuanya kita dalam melakukan mengambil satu keputusan. Ini kan berbeda. Yang jelas 2024 ini kan Februari itu pemilihan legislatif. Iya. Kan kita akan ikut dulu kontestan legislatif untuk provinsi. Ya, saya untuk provinsi nanti saya tidak akan mencalon lagi di kabupaten. Ya, saya akan mencalonkan ke provinsi. Nah, untuk provinsi ini kan tentu dapil kita kan 2 kabupaten yang harus kita garapkan gitu. Nah, kita harus punya target bahwa PDI Perjuangan untuk wilayah dapil Sarawak Merangin ya minimal bertahan 2 kursi, kalau bisa 3 kursi kan gitu. Nah, ini yang harus kita pacu. Saya akan mengajak teman-teman khususnya di internal supaya kita bekerja dengan sulit. Hari kita turun ke bawah, ke lapangan, berharap supaya masyarakat bagaimana mencintai PDI Perjuangan gitu. Kemudian kembali masalah kalau pemilihan pilkada Bupati Merangin ini kan akan terjadi di November 2024 juga. Nah, ini tes case bagi saya. Tes case bagi saya bagaimana nanti hasil dari pemilu legislatif. Secara pribadi tentunya di PDI Perjuangan ada aturan, ada mekanisme yang dilalui.
Kalau memang nanti saya ditugaskan oleh partai Ya. untuk maju sebagai bupati, saya siap. Akan siap maju jadi bupati ketika partai betul-betul merekomendasikan dan memberi tugas. Karena di PD Perjuangan ini kan ada tugas, artinya harus tugas yang dilaksanakan oleh kader partai. Dan tentunya dari semua sisi dipandang apakah layak, apakah belum. Itu nanti tergantung dari penilaian dari DPP partai. Kalau ditugaskan siap Siap ya. untuk maju jadi bupati 2024. Amin, amin. Kemudian Pak, tadi saya lupa nanya di awal. Ada kemarin juga sempat ini bendahara PDIP Merangin. Ini bicara pindah-pindah kan ini Pak. yang pindah ke partai Golkar dan dicalonkan itu prosesnya bagaimana Pak? Itu memang melalui proses yang murni. Jadi si Harma ini kan dulu kan dia di PDI Perjuangan pernah nyalek kemudian dengan pertimbangan dia sendiri mengajukan surat pengunduran diri dari kader PDI Perjuangan, dan ketika itu dia menjabat sebagai bendahara. Nah inilah yang saya sampaikan tadi di awal. Nah ini kan harus dibatasi. Tadi kenapa? Beda dengan tempahan. Ini tempahan. Kalau orang punya tempahan dan punya militansi terhadap partai tidak akan mampu. Apapun iming-iming partai lain. Dan memang itu kan hak ya, hak kita, hak pribadi kita mau kemana itu kan hak kita. Cuman itulah karena bukan orang politik gitu loh bedanya. Beda orang politik dengan orang yang sekedar cuma iseng-iseng. Jadi militansi pun tidak akan tidak ada. Jadi boleh kita lihat ketika dia nanti kepentingan dia tidak terakomodir, pasti akan pindah lagi. Sama-sama kita lihat nanti. Gitu. Baik nih Pak Waka. Mungkin bisa di-share ke anak-anak muda Kabupaten Merangin, barangkali moto ataupun pegangan hidup atau mungkin pesan-pesan kepada para pemuda untuk kesuksesan masa depan. Jadi saya berpesan kepada adik-adik, kesuksesan seseorang itu apa yang disampaikan tadi, kesuksesan seseorang itu ada orang di balik itu. Yang pertama tentunya orang yang paling dekat dengan kita. Kalau kita sudah punya istri, tentu istri kita. Itu yang paling penting, itu harus kita pahami bahwa di balik kesuksesan orang, Pak Jokowi juga kalau tidak ada Bu Iriana juga tidak mungkin akan sukses seperti itu. Ya kan? Nah inilah saya berharap dan memotivasi adik-adik kalau punya niat untuk terjun ke dunia politik, satu, jangan berpindah hati, mantapkan hati. Maka sebelum menentukan sikap, mantapkan dulu. Bila perlu bawa sholat istiqoroh. Saya mau terjun ke dunia politik, ke partai apa yang bagus, minta petunjuk Allah, ya kan? Nah, kepada perjuangan, mantapkan di situ. Mulailah titik karir ini tidak ada yang instan. Kesuksesan seseorang itu tidak ada yang instan. Pasti melalui proses yang panjang. Contoh saja saya dari 98 sampai sekarang 2021 itu sudah berapa tahun? Coba bayangkan, sudah mau 25 tahun ya. Ada 25 tahun. Sudah bujangan kalau. Iya, kalau berana sudah bujangan. Dan saya tidak pernah dan tidak ada niat sekalipun mau pindah partai lain. Itu yang saya motivasi. Mantapkanlah di situ. Ya kan, tidak usah berpindah lain. Jadi ke depan Merangin ini kan harus punya kader-kader, punya pemimpin-pemimpin yang lebih handal dari sekarang. Bukan arti sekarang tidak ada, lebih handal dari sekarang. Tadi generasi muda saya juga berharap kepada adik-adik mahasiswa yang calon-calon pengganti kami yang sudah tua-tua ini. Nah itu, kalau mau terjun ke dunia politik itu sekali pegang, jangan pindah-pindah.
sabar. Belum lagi sabar lagi, sabar lagi. Akan ada waktunya. Ya, ya kan gitu. Siapa? Karena memang di agama kita itu siapa? Orang yang paling sabar di dunia ini siapa coba? Ya tak? Cuma Nabi Ayub yang paling sabar. Di dunia ini tidak ada selain Nabi Ayub yang paling sabar. Kita sama kata Nabi Ayub. Macam mana dia ketika dia paling kaya, kemudian jatuh miskin, dibuang istri, dan dicampakkan dari semua, tapi dia tetap sabar. Sabar terus. Akhirnya Allah selesaikan ujian, jadi sukses lagi ya. Sukses lagi. Nah, jadi saya berharap kesabaran itulah yang paling penting. Sabar artinya apabila kita ditimpa musibah, kita juga harus sabar. Nah, kalau kita belum mencalon, belum dapat, sabar. Belum, berarti Allah belum menghendaki. Nah, kan gitu, harus sabar. Sabar itulah paling kunci utama kesabaran itu. Apapun yang kita lakukan dengan sabaran, hindari amarah, emosi. Karena emosi itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Siap. Komunikasi inilah yang paling penting. Komunikasi antara kita, komunikasi penyampaian aspirasi juga komunikasi. Adalah adik-adik mahasiswa, saya berpesan aksi itu dilindungi oleh undang-undang. Silakan adik-adik mahasiswa yang mau aksi, silakan dengan catatan tentu menurut aturan yang ada, yang berlaku. Nah, legislatif kalau kami DPR itu siap menerima adik-adik. Dan kami siap menerima kritikan-kritikan daripada seluruh elemen masyarakat yang ada di Merangin. Kalau kinerja kami tidak bagus, kritik. Nah, menurut kami legislatif ini seharusnya begini, anggota dewan ini harus begini. Ya, mari kita duduk sama-sama. Itulah gunanya gedung DPR itu, duduk tempat kita bermusyawarah. Siap. Baik, demikian Sobat Inspirasi, bincang-bincang inspiratif kita dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin, Bapak Zaidan Ismail. Semoga apa yang sudah disampaikan beliau hari ini bisa menginspirasi kita untuk bisa lebih sukses ke depannya, dan semoga apa yang sudah beliau sampaikan tadi menjadi sebuah klarifikasi yang bisa menuntaskan hal-hal yang sempat menjadi kesalahpahaman ya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma baik wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.